Kita juga lihat bahwa para sahabiah, wanita-wanita yang salihah, sahabat Rasulullah SAW juga bekerja di bidang perkebunan. Terutama kalau kita lihat di Madinah, pekerjaan utama biasanya adalah mereka bertani. Selain berdagang, mereka juga bertani. Dan perempuan-perempuan di masa itu, mereka terlibat dalam bidang pertanian. Ada yang memetik buah, ada yang merawat ladang. Jadi teman-teman sekalian, kisah wanita-wanita yang bekerja dalam bidang pertanian atau perkebunan ini, kita bisa lihat kisahnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Daud dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sepupu perempuanku ditalak 3. Lalu suatu hari ia mengambil kurmanya, namun ada seorang laki-laki yang melarangnya. Lalu ia mendatangi Rasul dan menanyakan hal itu, dan Rasul pun bersabda, "Betul, semangatlah memetik kurmamu. Sungguh semoga setelah memetiknya engkau bisa menyedekahkannya atau berbuat baik dengan kekayaan kurma itu." Maksudnya di sini, di zaman dulu banyak perempuan-perempuan yang juga bekerja di bidang perkebunan atau pertanian. Atau ketiga, di zaman Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang bekerja dalam bidang kerajinan tangan. Kisah ini bersumber dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Zainab, istri Ibnu Mas'ud, itu wanita yang bekerja dengan kerajinan tangan, membuat sesuatu, memproduksi sesuatu. Pada saat itu Abdullah bin Mas'ud tidak memiliki banyak harta, tapi Zainab ini dengan tangannya beliau membuat sebuah kerajinan sehingga beliau mendapatkan harta dari keahlian yang dimilikinya. Begitu juga dengan salah seorang istri Rasul namanya Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau itu digelari dengan nama Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Beliau itu menyamak kulit binatang dan ketika mendapatkan uangnya diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kemudian yang keempat, biasanya wanita-wanita di zaman Rasulullah SAW itu bekerja sebagai seorang pengajar atau memberi fatwa, ya, mengajar. Seperti contohnya Siti Aisyah radhiyallahu anha dan Ummu Salamah. Mereka ini menjadi penyampai pesan-pesan Rasulullah SAW. Kita lihat di zaman yang sekarang juga banyak ya guru-guru dari kalangan wanita. Itu pekerjaan-pekerjaan yang syar'i, pekerjaan-pekerjaan yang memang sudah dilakukan oleh wanita-wanita di zaman dulu. Kemudian profesi lain para wanita-wanita di zaman dulu, apa saja yang mereka lakukan? Tentu saja yang paling masyhur adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berdagang, tapi ingat Siti Khadijah radhiyallahu anha tetap diam di tempatnya. Pergi ke Syam, pergi ke negara-negara lain itu dengan tangan kanannya. Beliau mengirim orang-orang untuk meluaskan bisnisnya, sementara beliau sendiri menetap di kota Mekkah. Siti Khadijah menjadi representatif perwakilan dari wanita-wanita yang berdagang atau para pengusaha wanita di zaman yang sekarang. Kemudian kita lihat ada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini punya suami namanya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Apa kata Asma binti Abu Bakar? Zubair menikahiku sedang dia tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya. Akulah yang mengurusinya dan memberinya makan. Aku pula yang mengairi pohon kurma, mencari air dan mengadon makanan. Aku juga membawa kurma dari kebun di atas kepalaku, yang sangat jauh perjalanannya, sangat jauh jaraknya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini bekerja dengan membantu suaminya. Atau pekerjaan lain, wanita-wanita bekerja di zaman Rasulullah, kita lihat ada Ashifa binti Abdullah. Jadi Ashifa binti Abdullah ini adalah wanita Mekah. Dia pandai membaca, menulis, dan mengajar para muslimah-muslimah lain biasanya. Dan kemudian beliau menjadi guru juga di zaman Rasul. Dan salah satu muridnya dari Ashifa binti Abdullah ini adalah Hafsah binti Umar bin Khattab, istri Rasulullah SAW. Dan Ashifa ini kemudian bekerja mengurusi masalah pasar. Juga ada wanita bernama Ummu Salim binti Malhan. Beliau itu adalah penata rias. Kalau sekarang banyak ya profesi penata rias, ternyata sudah ada di zaman dulu. Begitulah teman-teman sekalian, banyak sekali profesi yang bisa dipilih oleh para wanita. Namun ingin saya sampaikan bahwa wanita-wanita boleh saja bekerja, tapi harus memperhatikan rambu-rambunya atau hal-hal yang harus diperhatikan ketika wanita bekerja. Adalah yang pertama, pekerjaan itu tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan di dalam rumah. Karena sebenarnya tugas wanita itu paling utama adalah mengurusi anak-anaknya dan melayani suami. Jadi dia boleh bekerja asal tidak mengganggu kewajiban utamanya. Kemudian yang kedua, harus dengan izin suami. Harus dengan izin suami. Kalau suami katakan boleh kerja, boleh. Kalau suami katakan tidak boleh kerja, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman bekerja, harus menerapkan adab-adab Islami. Contohnya seperti apa? Tidak melembutkan suara kepada pria yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhdu'na
bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau mau bekerja, yang ketiga tadi syaratnya menerapkan adab-adab Islami, contohnya tidak melembutkan suara kepada pria yang bukan mahram. Termasuk adab-adabnya adalah teman-teman menjaga pandangan. Dalam surah An-Nur ayat 30-31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah pada laki-laki beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Juga sama, katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Jadi menahan pandangan ini atau menjaga pandangan ini itu merupakan salah satu adab ketika teman-teman mulai berinteraksi dengan yang bukan mahram. Maksudnya di sini bukan tidak boleh berteman dengan yang bukan mahram, silakan untuk urusan-urusan yang penting misalnya. Tapi kalau sekiranya ketika memandangnya menimbulkan sesuatu di dalam hati kita yang sekiranya kita senang atau membuat gejolak hawa nafsu syahwat kita naik, maka alihkan pandangan tersebut. Jadi jaga pandangan. Biasanya ini pandangan kemudian nanti akan masuk kepada yang lain-lain. Diawali dengan pandangan. Jadi hati-hati dengan pandangan, bicara yang seperlunya saja. Bicara yang seperlunya saja ini juga termasuk adab teman-teman sekalian. Ketika berinteraksi dengan lawan jenis atau laki-laki yang bukan mahram, teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat 23, tadi menyambung kisahnya dua putri anak Nabi Syuaib alaihissalam yang akhirnya ditolong oleh Nabi Musa. Nabi Musa menolong mengambilkan air untuk hewan ternak mereka. Apa yang mereka ucapkan? Mereka mengucapkan, sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberikan balasan kepada kamu terhadap kebaikanmu memberikan minum ternak kami. Jadi dalam surah Al-Qasas 25 mengindikasikan dua perempuan ini berbicara kepada laki-laki yang bukan mahramnya dengan singkat padat jelas. Jadi tidak berbicara yang panjang-panjang, mencela-mencela dan sebagainya. Berikutnya tentu saja merupakan bagian dari adab adalah dengan memakai hijab. Teman-teman lihat dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59. Yang keempat, apa saja sih yang harus diperhatikan kalau perempuan bekerja? Pekerjaan yang sesuai dengan tabiat wanita. Mengajar kah, menjadi perawat, penulis buku, berdagang, atau tadi yang saya sebutkan ketika saya menyebutkan contoh-contoh tadi, wanita-wanita yang hidup di zaman Rasul. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kalau teman-teman ingin bekerja. Kelima, kalau para perempuan ingin bekerja, jangan ada ikhtilat. Jangan campur baur. Dan yang keenam, hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Jika nggak ada pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah, baru cari pekerjaan di luar rumah yang khusus ada kalangan wanita. Kalau nggak ada juga, yang jangan sampai ada fitnahnya. Zaman sekarang sebenarnya mudah kalau teman-teman ingin menambah penghasilan di rumah saja. Dengan berjualan online kan bisa juga. Jadi begitulah teman-teman sekalian, silakan teman-teman untuk bekerja dan dengan syarat-syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Dan kemudian teman-teman ingat, tidak ada salahnya perempuan mendapatkan uang lebih banyak mungkin daripada suami. Yang salah ketika seorang perempuan menjadi sombong kepada suami karena ia mendapat uang lebih tinggi atau mungkin lebih hebat di luar sana dibanding dengan suaminya. Apapun itu, engkau tetap seorang makmum di hadapan suamimu dan niatkan apa yang engkau lakukan. Engkau bekerja ini lillah karena Allah untuk membantu perekonomian keluargamu. Semoga dimudahkan dan semoga selalu jaga diri, dan insya Allah engkau wanita yang hebat. Engkau tidak lupa dengan kewajiban mengurus anak-anakmu di rumah dan melayani suamimu. Di satu sisi engkau ikut turut membantu suamimu untuk kehidupan perekonomian keluargamu. Sukses selalu untuk sahabat-sahabat semua. Terima kasih, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.